Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Aditya, Amelia, Saleha, Thomas, dan saya Safinatur Rahmawati akan mempresentasikan mengenai materi bab 2, yaitu mengenal Microsoft 19. Yuk kita simak. Halo, saya Aditya Maulana Ibrahim. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang apa aja sih yang ada pada Microsoft Excel 2019. Pertama itu ada title bar. Title bar itu untuk menampilkan nama workbook yang sedang aktif atau dibuka. Defaultnya nama workshop Microsoft Excel adalah book 1. Kedua ada quick access toolbar, memiliki kegunaan untuk menampilkan perintah pada Microsoft Excel serta dapat mengurangi atau menambah perintah yang ditampilkan pada quick access toolbar. Selanjutnya ada kontrol jendela, memiliki fungsi dalam proses pengaturan penampilan jendela Microsoft Excel, meminimalkan, memaksimalkan, serta melakukan penutupan pada jendela Microsoft Excel. Selanjutnya ada menu bar, merupakan sekumpulan perintah-perintah pada Microsoft Excel. Lalu ada name box atau kotak nama, memiliki fungsi untuk menampilkan indeks atau nama sel yang sedang aktif. Selanjutnya ada formula bar, memiliki fungsi yang memberikan formula pada sel yang sedang aktif. Lalu ada kolom, memiliki fungsi untuk menampilkan nama kolom yang didefinisikan dengan huruf AXFD. Lalu ada row atau baris, memiliki fungsi untuk menampilkan indeks baris pada Microsoft Excel. Selanjutnya ada sel aktif. Sel yang aktif berarti sel yang diarahkan pada pointer komputer dan indeks sel akan ditampilkan pada name box. Lalu ada tab worksheet, memiliki fungsi untuk menambah atau mengurangi worksheet serta memilih worksheet yang akan digunakan pada lembar kerja. Selanjutnya ada lembar kerja Excel, adalah semua sel yang ditampilkan pada workbook. Lalu ada horizontal scroll bar, memiliki fungsi untuk menggeser lembar kerja ke kanan atau ke kiri. Lalu ada vertical scroll bar, memiliki fungsi untuk menggeser lembar kerja ke atas atau ke bawah. Lalu ada page view, memiliki fungsi untuk merubah tampilan lembar kerja dan memperkecil atau memperbesar tampilan lembar kerja. Lalu terakhir ada status bar, memiliki fungsi untuk menampilkan keterangan terkait proses yang terjadi pada rekomendasi perintah yang akan dilakukan pengguna. Terima kasih. Saya Safinatur Rahmawati akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Aditya. Selanjutnya yaitu Microsoft Word 2019. Dapat dilihat, yang pertama itu ada Quick Access Toolbar, yaitu kumpulan tombol untuk membuka dokumen baru, atau New, menyimpan, Save, mengirim email, mengembalikan ke aktivitas sebelumnya, unduh, membuat tabel, draw table, dan sebagainya, di mana menu-menu tersebut bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Yang kedua ada judul dokumen atau title bar, yaitu judul dokumen yang tertulis di atas biasanya. Selanjutnya ada ribbon. Ribbon ini terdiri dari tab home sampai share di pojok kanan, di mana dalam masing-masing tab terdapat grup atau kelompok subtab yang berupa icon dan memiliki fungsi yang penting untuk membantu kegiatan mengetik kita. Dalam ribbon ini terdiri dari tab home yang memiliki fungsi mengatur indentasi paragraf, besar kecil huruf, jenis font huruf, mengatur perataan dokumen, memberikan penomoran pada dokumen, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada tab insert. Tab insert ini memiliki fungsi untuk menambahkan gambar, tabel, bentuk benda yang beraneka ragam, persamaan matematika, dan simbol matematika. Selanjutnya ada tab layout. Tab layout ini memiliki fungsi untuk mengatur margin naskah kita, orientasi kertas, mau landscape ataupun portrait, ukuran layout kertas, dan sebagainya. Selanjutnya ada tab view, memiliki fungsi untuk melihat tempat mengetik workspace
apakah dalam bentuk utuh atau separuh. Yang terakhir ada tab Nitro PDF, yaitu memiliki fungsi untuk membuat dokumen PDF dari Microsoft Word. Selanjutnya ada tempat mengetik atau disebut juga dengan Workspace. Workspace ini memiliki fungsi sebagai kertas untuk menulis dokumen, untuk merubah jenis huruf atau font, ukuran huruf font, menambah gambar, maka kita bisa mencari pada grup yang terdapat dalam ribbon. Yang selanjutnya ada status bar. Status bar ini memiliki fungsi menampilkan keterangan seperti jumlah halaman, jumlah kata yang sudah diketik, bahasa yang digunakan untuk mengetik. Yang selanjutnya adalah page view dan zoom, yang memiliki fungsi untuk mengatur tampilan dokumen dalam bentuk buku, dalam bentuk layout, atau dalam bentuk web. Pada bagian zoom, kita bisa membesarkan atau mengecilkan naskah dokumen kita. Selanjutnya ada tombol expand, digunakan untuk memunculkan kotak dialog setiap grup yang berisi berbagai fitur dan perintah. Di sebelahnya lagi ada lembar kerja, tempat untuk mengetik, mengolah teks, serta menambahkan konten lainnya seperti gambar, tabel, grafik, dan lain-lain. Selanjutnya ada outline. Outline ini merupakan tampilan beberapa lembar kerja yang sudah dikerjakan sebelumnya. Selanjutnya ada status bar, merupakan bagian yang berisi informasi tentang halaman yang sedang aktif seperti nomor urut halaman dan jumlah halaman. Selanjutnya ada tombol notes dan komen, digunakan untuk memunculkan kolom notes dan komen. Selanjutnya ada zoom level, digunakan untuk mengatur tampilan ukuran lembar kerja. Dan yang terakhir ada view mode, digunakan untuk merubah tampilan lembar kerja Microsoft. Slide selanjutnya yaitu Microsoft PowerPoint 2019. Seperti Microsoft Word, PPT ini memiliki title bar, yaitu menampilkan nama file yang sedang aktif atau terbuka. Terus juga ada tab file, tombol untuk mengaktifkan backspace, yang dimana di dalamnya terdapat perintah yang berhubungan dengan pengolahan dokumen seperti menyimpan, mencetak, dan beberapa fitur lainnya. Selanjutnya ada Quick Access Toolbar. Terdapat kumpulan tombol perintah yang sering digunakan seperti Save, Undo, Redo, gitu. Selanjutnya ada tab Ribbon. Terdiri dari beberapa tab yang mengorganisasikan berbagai perintah. Masing-masing tab terdiri dari beberapa grup dan setiap grup terdiri dari beberapa tombol perintah. Selanjutnya ada tombol ribbon option dan help. Tombol ribbon option ini digunakan untuk menentukan tampilan ribbon yang akan digunakan, sedangkan tombol help digunakan untuk mencari tutorial cara menggunakan Microsoft ini. Selanjutnya ada tombol sign in, digunakan untuk melakukan integrasi dengan SkyDrive. Saya dengan Thomas Agustinus Yogi akan menjelaskan fungsi Microsoft Excel. Microsoft Excel digunakan sebagai alat utama dalam pengelolaan angka. Excel digunakan dalam pekerjaan sehari-hari. Untuk membantu penggunaannya melakukan pekerjaan ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan pembuatan, pengeditan, pengurutan data sampai penyasan data. Yang kedua, menghitung aritmatika dan statistika. Yang ketiga, digunakan penyelesaian dalam soal-soal logika serta matematika. Yang keempat, pembuatan grafik serta diagram. Yang kelima, penyusunan laporan keuangan. Yang keenam, melakukan perhitungan dan pengelolaan pinjaman, inflasi, dan lain-lainnya. Yang ketujuh, menganalisa dan melakukan raise tata harga. Yang kedelapan, menyusun daftar hadir dan rekap nilai oleh pihak sekolah atau universitas. Yang kesembilan, menghitung hasil dari sebuah penelitian.
Sekian penjelasan fungsi Microsoft Excel. Terima kasih. Fungsi Microsoft Word. Fungsi utama Microsoft Word adalah mengolah kata sehingga semua pekerjaan dapat dengan mudah untuk dikerjakan menggunakan Microsoft Word. Berikut fungsinya. A. Pembuatan surat menyurat. B. Membuat dokumen. C. Membuat dokumen dengan banyak variasi. D. Penambahan gambar pada dokumen. Dan E. Pembuatan tabel. Fungsi Microsoft PowerPoint. PowerPoint adalah sarana untuk mempermudah pengguna dalam membuat dan melakukan presentasi. Berikut fungsinya dari PowerPoint. A. Membuat bahan-bahan yang akan digunakan untuk presentasi dalam bentuk soft file yang dapat diakses oleh berbagai perangkat komputer. B. Memberikan fasilitas untuk membuat presentasi berupa slide yang menarik dan dapat memasukkan fitur suara, gambar, video animasi dari template. C. Mempermudah penguatan, pengaturan, dan pencetakan slide. D. Penyediaan bahan ajar sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh audiens. Dan E. Menghemat penggunaan kertas karena menggunakan soft file dan tidak perlu dicetak. Mengetahui perbedaan Office 2016 dan 2019. Jika dilihat dari tampilan dan desainnya, tidak beda jauh dengan keduanya, di mana masih memiliki fungsi yang sama, namun ada perbedaan saat menggunakannya. Pada saat menggunakan Office 2016 hanya menampilkan logonya, dan 2019 tampilannya hanya tulisan Office 2019, logo, dan Microsoft. Ada beberapa fungsi kecepatan yang mengalami perubahan juga, yaitu sebagai berikut. Yang ada contoh di gambarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum